Setelah di video kemarin gue sempat bahas soal personifikasi suara dalam film scoring. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran gimana sih cara bikin film scoring dari awal sampai akhir. Sebenarnya proses kerja film scoring itu masuk ke tahap post production ya, atau pasca produksi. Jadi kalau kita urutkan dari awal, setelah ngelewatin pre-production dari nulis skrip, cari cast-nya siapa, terus budgeting, habis itu kan masuk ke production, itu syuting. Habis itu baru tuh ke post production, film scoring ada di situ. Nah, setelah si editor bikin picture log filmnya, komposer ini bisa mulai kerja karena tiap adegan itu udah disusun dengan rapi, terus editingnya juga udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Dan ada beberapa kemungkinan di mana komposer sudah dilibatkan dari proses pre-production. Jadi si komposer sudah bisa meraba nih gimana moodnya jauh sebelum proses composing itu. Dan dia bakal punya banyak waktu buat explore lebih jauh, lebih dalam lagi dalam proses composingnya nanti. Bisa jadi tiap project, tiap komposer bakal beda workflow-nya. Tapi ada beberapa persamaan nih yang bisa kita pelajarin di sini. Oke, langsung aja ke proses yang pertama. Dalam proses ini, si komposer bakal berdiskusi sama sutradara atau produser tentang gimana nih visi musik di dalam film ini. Di mana aja musiknya itu ada, terus pakai style apa, terus instrumennya gimana. Misal, oh ini butuh band aja nih, oh ini ternyata butuh orkestra. Inti dari keseluruhan proses film scoring pastinya pembuatan musik itu sendiri. Di sini komposer bakal berurusan sama DAW atau Digital Audio Workstation, entah apapun itu. Yang jelas DAW ini bakal jadi wadah di mana komposer bisa ngedit nih atau record, mau itu instrumen digital atau mau instrumen beneran di take. Yang pastinya di sini proses create-nya itu ngolah dari nol sampai jadi ya di sini. Setelah selesai bikin musiknya, si komposer bakal ngirim draft pertamanya buat di preview sama director atau produser atau editor. Oh iya, pastiin dulu musik yang dibikin itu enak didengar. Ya paling nggak udah balance lah semua instrumennya walaupun belum di mixing. Jadi mereka bisa preview dengan nyaman. Ayo dong aman, kagak ada revisi biar cepet kelar, cepet cair. Oke, kalau ada revisi, nah kita kerjain lagi nih, terus preview lagi. Masalah berapa kali revisinya ya itu tergantung deal-dealan aja sama produser atau sama direkturnya gimana. Nah, sebelum masuk ke proses mixing, si komposer itu bakal ngasih stem. Stems adalah file audio yang berisi kumpulan beberapa instrumen sesuai dengan kategorinya. Proses mixing ini biasanya dilakukan oleh mixing engineer. Kadang komposer pun ikut terlibat dalam proses ini. Mixing itu sendiri adalah proses balancing dan memoles semua frekuensi yang ada dalam musik. Di sini berbagai audio processing bisa diaplikasikan ke masing-masing track seperti EQ, compression, reverb, dan lain-lain. Nah, setelah ngelewatin beberapa proses dari awal tadi, akhirnya kita tinggal ngirim aja nih filenya ke produser atau ke sutradara. Tapi untuk beberapa workflow film layar lebar atau bentuk film lainnya yang diproduksi dengan proper, setelah final musik tadi, musik kita bakal ngelewatin satu kali mixing lagi oleh departemen audio post pro. Mungkin ada yang masih bingung ya kenapa di sini kok di mixing dua kali. Jadi, proses mixing yang pertama itu tadi adalah mixing secara musikal. Nah, mixing yang kedua ini, semua elemen suara, baik itu dialog, musik, SFX, itu bakal lebih diperhatikan balance-nya. Jadi, sebelum film rilis, itu semuanya udah enak. Dan penonton bakal ya nyaman dengerin semuanya. Gimana menurut kalian setelah tahu keseluruhan proses dalam film scoring? Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang film scoring, kalian bisa ikuti konten-konten kita di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ya, linknya bisa kalian cek aja di bawah. Ya udahlah, gitu aja.